Latihan PTS Quran Hadis kelas 10 2022 semester Ganja. Baca teks berikut. Soal 1-3. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun lainnya. Al-Quran merupakan way of life, jalan hidup dan petunjuk bagi umat Islam. Tutur Oded pada saat mengisi ceramah taraweh YPM Salman ITB secara virtual di rumah dinas pendopo Kota Bandung, Kamis 22 April 2021. Oded menerangkan, dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dengan cara mencintainya, maka akan mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertadabbur dengan pesan-pesan dari Allah, betapa pentingnya hidup ini selalu bersama Al-Quran dimanapun kita berada. Serunya, ketika seorang umat muslim mencintai Al-Quran dengan cara mempelajari, membaca, menghafal, bahkan sampai mengamalkannya, maka hidupnya baik. Saat di dunia maupun di akhirat nanti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak janji Allah. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa dengan membaca satu huruf Al-Quran dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka di momentum Ramadan, mari bersama-sama tingkatkan kecintaan kepada Allah dalam bentuk mencintai Al-Quran. Imbuh Oded. Tak henti-hentinya Oded mengingatkan umat muslim tak boleh terlena dengan kenikmatan dunia yang akhirnya membuat lupa dan abai kepada Al-Quran. Oded pun teringat akan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 124. Dalam surah tersebut dijelaskan barang siapa yang berpaling dan jauh dari Al-Quran, tidak terbesit di hatinya untuk cinta Al-Quran, siap-siap dia akan berhadapan dengan realitas kehidupan sumpak, sempit, sesak, dan banyak masalah. Ayat ini mengingatkan kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Apabila hidup kita mendapatkan kondisi sumpak dan banyak masalah, mari introspeksi diri. Jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran dan terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Tuturnya. Soal yang pertama. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah C, yaitu Al-Quran. 2. Sebagaimana diterangkan oleh Oded, keuntungan yang akan didapat bagi orang yang berpegang teguh dengan cara mencintainya, maksudnya mencintai Al-Quran, maka akan mendapatkan apa? A. Pahala. B. Selamat di dunia. C. Banyak rezeki. D. Dicintai Allah. E. Mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Allah. Bila melihat teks di atas, jawabannya adalah E. Nomor 3. Barang siapa yang berpaling dan jauh dari Al-Quran, tidak terbesit hatinya untuk cinta Al-Quran, siap-siap dia akan berhadapan dengan realitas kehidupan sumpak, sempit, sesak, dan banyak masalah. Pernyataan tersebut merupakan kandungan dari surah. Lihat teks di atas, yaitu Toha 124. Oke, next. Oke, kita lanjut nomor 4. Asal kata Quran berasal dari akar kata qoro'a yang artinya membaca. Ungkapan tersebut dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama A. Lihyani, B. Asy'ari, C. Al-Bara, Zujaj, Asy-Syafi'i. Nah, yang benar adalah A. Al-Lihyani. Perhatikan definisi di bawah ini. Al-Quran huwa lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dafatain al-mabdu' di surat Al-Fatihah wal mukhtum bi surat An-Nas. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Daribik, Prof. Quraisy Shihab, Subki Saleh, Muhammad Abdul atau Imam Suyuti. Yang benar adalah A. Nomor 6. Al-Quran diawali dengan surah titik-titik dan diakhiri dengan surah titik-titik dengan menggunakan bahasa titik-titik. Awal suratnya Al-Fatihah, akhir suratnya An-Nas dengan bahasa Arab. Yang mana? Ini ya. D.
Oke, selanjutnya dalil yang dijadikan nomor 7, dalil yang dijadikan rujukan bahwa Al-Quran diberi nama lain Alkitab terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa nih? Ya, ayat 2. Oke, betul. Nomor 8, perhatikan ayat di bawah ini. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-Quran diberi nama juga dengan julukan pembeda yang diambil dari kata titik-titik A. Tabarak, B. Al-Furqan, C. Abdihi, D. Alamin, E. Nadhir. Yang benar adalah dari akar kata diambil dari kata Al-Furqan. Oke, next nomor 9. Al-Quran diturunkan tidak secara langsung namun melalui perantara malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril adalah A. Zabaniyah, B. Hamalatul Arsy, C. Katib, D. Ruh Kudus, E. Munkar. Yang benar adalah D. Ruh Kudus atau Ruhul Kudus. Oke, nomor 10. Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan dari Lauh Mahfuz ke titik-titik, kemudian diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur. Berarti dari Lauh Mahfuz turun ke mana? Ke Baitul Mal, Bethlehem, Baiti, Baitul Izzah atau Baitul Hikmah? Yang benar adalah D. Baitul Izzah. Oke, nomor 11. Al-Quran diturunkan dalam waktu titik-titik, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 9 Dzulhijjah Hijwada tahun 53 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Ini kurun waktu diturunkan Al-Quran. Yang benar adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu B. Oke, selanjutnya Abu Bakar memanggil dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Orang yang dipanggil tersebut yaitu siapa? Oke, yaitu Zaid bin Thabit. Ya, cek. Nomor 13, surat pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril bertempat di mana? Di Gua Thur, Hira, Ashabul Kahfi, Gua Marwa, atau di rumah Rasulullah? Yang benar adalah di Gua Hira, B. Nomor 14, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yaitu A. Al-Alaq 1-3, B. Al-Alaq 1-4, C. Al-Alaq 1-5, D. Al-Alaq 1-6, E. Al-Alaq semuanya. Yang benar adalah C. Oke, soal yang terakhir, Al-Quran baru dituliskan dalam pelepah kurma, kulit, batu, dan lain-lain. Yaitu pada era siapa? Yaitu era Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.